Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang atau akan kita lalui, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh saudara-saudari kita yang berkehidupan, beraktivitas sampai dengan detik ini, namun belum beriman, diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka untuk mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kekuatan, hidayah dalam jiwanya, untuk bisa bertaubat dan memperbaiki kualitas kehidupan lebih baik, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Baik, langsung saja memulai pembahasan subuh ini terkait dengan tata cara ya. Jadi kita sudah masuk kepada praktek. Tata cara salat. Mohon berkenan untuk diingatkan bahwa bagi yang baru bergabung dengan sesi pertemuan kita di kesempatan ini, mohon agar dapat meluangkan waktu, melapangkan hati, belajar pada video-video sebelumnya, ta'lim sebelumnya, sehingga ada ketersambungan dengan materi kita pada saat ini. Tata cara salat ya. Kita mulai sebelum kita menjelaskan tentang praktek salat dari tata caranya, dan juga terhubung pada keterangan-keterangan baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita ingin lihat dulu untuk penguatan antara korelasi iman dengan ibadah yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Ini ada syariat, ini ada akidah, di sini ada syahadatain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di sini kemudian kita beri contoh yang pertama. Ini tertukar ya. Di sini akidah, di sini syariat. Di sini akidah, di sini syariat. Kemudian ini syahadat, wujudnya syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian di sini pembuktiannya, implementasi dari komitmen syahadatain yang pertama adalah ibadah salat. Jelas ya? Baik. Nah, kita akan masuk ke praktek ini. Sebelumnya kita turunkan dulu definisi para ulama tentang salat ini. Ya, kalau kita tuliskan dalam bahasa Arabnya kurang lebih seperti ini. Kita ambil yang umum saja. Ya, seperti ini ya. Nanti turunannya juga bisa demikian, seperti ini. Bisa ditulis begini. Ya. Bisa dalam bentuk jamak seperti ini. Sholawat. Jelas ya? Pelan-pelan. Ini bentuknya bisa begini. 1, 2, 3, seperti ini ya. Kurang lebih demikian. Bila bentuknya seperti ini, yang pertama ini bentuknya tunggal ya, mufrad, singular. Sudah? Dan punya maknanya juga tunggal, 1. Maknanya 1, mufrad ya. 1 kali gitu. Bila
disebutkan yang seperti ini. Ini bentuk ini alif, lam, shad, lam, waw, terus di atasnya waw ini dekat ke lam ini ada alif tegak begini, ya. Kemudian ta marbutah. Ini pun bentuknya secara bahasa bentuk tunggal, tapi memiliki makna yang mencakup juga jamak. Maknanya secara makna bisa mencakup jamak. Pelan-pelan ya, ini supaya mengerti betul, supaya paham betul sebelum ke praktek. Diulang ya. Kalau bentuknya begini, alif, lam, shad, lam, alif, ta. Maka ini bentuk tunggal. Ya, jadi tulisan seperti ini, bentuknya tunggal. Dan mengandung maknanya pun tunggal, mufrad, singular, satu kali. Kalau bentuknya begini, alif, lam, shad, lam, waw, kemudian ta marbutah, dan di sini antara lam dengan wawnya ada fathah tegak, ya. Ini bentuk ini tunggal juga bentuknya, ya, secara kata, tapi maknanya bisa mengandung unsur jamak, ya. Contoh misalnya, kalau saya katakan bentuk seperti ini tunggal tapi mengandung unsur jamak, meliputi sesuatu yang banyak, seperti al-ins, ya, atau insan. Baik, kalau disebutkan al-ins menunjuk pada sifat kelembutan, keramahan, penampakan. Insan totalitas aktivitasnya, itu kan bentuknya tunggal, ya kan, satu, tapi dia mencakup cakupan yang luas, baik laki-laki atau perempuan. Insan itu kan manusia, mau manusianya laki-laki, mau perempuan, dan sebagainya. Jadi ada satu bentuk, satu kata yang dalam bahasa itu cakupannya bisa luas, bisa mencakup banyak, ya. Jadi ini secara diksinya, tulisannya, bentuknya tunggal. Ini yang pertama, maknanya juga tunggal. Ini bentuknya tunggal, tapi maknanya bisa jamak, bisa banyak. Ya, alam, ya, dalam bahasa Arab itu alam, al-alam. Ya, alam itu bentuknya tunggal. Ya, bentuknya tunggal secara kata, tapi maknanya jamak, mencakup apa saja, mau alam hewan, alam tumbuhan, alam manusia, alam jin, dan seterusnya. Ya, kalau mau digabungkan lagi keseluruhannya, dijamakkan jadi alamin. Kalau ini dijadikan bentuk jamak yang lafadznya jamak, nih, katanya jamak, lafadz. Lafadz itu kata, ya. Lafadznya jamak dan maknanya juga jamak. Maka seperti ini bentuknya. Ya. Ini ya. Shalawat ini. Ini lafadznya jamak. Sudah? Dan maknanya pun jamak. Jelas ya? Baik. Ini tiga ini penting saya sampaikan, karena nanti kalau kita menemukan bacaan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mencakup tentang ini, kita bisa memahami maknanya kemana, ya. Contoh misalnya, kalau ini sudah jelas, ini tunggal, ini tidak perlu diperdalam lagi. Yang ini nih, ya, bentuknya tunggal, tapi maknanya bisa jamak. Ya, maksudnya apa? Kalau disebutkan seperti ini, ya, ini yang dimaksudkan adalah menuju kepada pengertian sholat ke sini, sholat, tapi mencakup semua jenis sholat keseluruhannya. Jadi disebutkan dengan satu lafaz, tapi mencakup umum, bisa fardu, bisa sunnah, dan sebagainya, dicakup keseluruhannya yang tercakup dalam definisi sholat, mau sifatnya wajib, ya, hukumnya yang fardu, ataupun yang nawafil, nafilah, yang berhukum sunnah. Ini menggunakan bentuk yang seperti ini. Ya, contoh Al-Baqarah di ayat ketiga misalnya, ya kan? Itu kalimat salat pertama dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Coba buka deh mushafnya. Ya, buka. Kalau Anda buka mushaf, tulisannya harus begini. Yang bentuk kedua ini. Alif, lam, shad, lam, kan waw, fathah tegak, tak marbutah. Harus berbentuk yang begini. Ya, bukan yang nomor 3 atau nomor 1. Nomor 2 yang ini. Jelas ya? Nanti ada ilmu rasam juga. Ya, ilmu rasam itu ilmu tentang tulisan. Di Al-Quran itu kan saat dituliskan di mushaf,
itu mencakup jenis-jenis bacaan dan makna, tercover di situ makna dan bacaannya. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Saat dibacakan, saat dituliskan pun nggak boleh sembarangan ya tulisannya. Makanya saya sarankan kepada teman-teman atau juga nanti ada adik-adik yang masih menulis atau di kuliahan, ya kan, bikin skripsi, tesis atau disertasi, kalau sudah akan menyantumkan ayat, saran saya jangan diketik sendiri, ya, masukkan misalnya, taruhlah ada dari aplikasi misalnya, ya, atau misalnya ada ya feature-feature tentang Quran yang bisa Anda copy paste dimasukkan, karena dari tulisannya ini punya mencakup makna dan lafaz tersendiri, ya. Jelas ya, seperti ini gambarannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan imannya. Kalau pakai fi'il mudhari berkelanjutan ya, diterjemahkan lanjut terus-menerus, yang senantiasa meningkatkan imannya. Dengan cara apa? Ya, dia berusaha menunaikan secara maksimal ya salatnya dengan sempurna, wa yuqimunas shalah, berusaha menunaikan maksimal ya salatnya. Jadi bentuknya tunggal salat tapi mencakup bentuk jamaah. Apa saja ya jenis sholatnya, bisa yang fardu, bisa yang sunnah. Jadi kalau orang itu imannya sudah mulai mau meningkat, singkatnya jangankan yang fardu, yang sunnah pun dia kejar. Ya, ini indikator peningkatan iman itu sudah mulai meningkat ya dari aspek ibadahnya. Di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah menyampaikan bahwa ibadah ini selain mengonfirmasi keberadaan iman, juga menjadi indikator ukuran atau parameter kekuatan iman seseorang. Jadi kalau ibadahnya meningkat, ini menunjukkan imannya kuat. Ya, kalau ibadahnya di pokok-pokok saja, imannya standar. Kalau ibadahnya yang pokok pun menurun, malas-malas dikerjakan, maka ini menunjukkan cahaya imannya lemah. Nah, maka di sini ketika menggunakan bentuk tunggal dengan makna jama, ini mencakup semua jenis sholat. Ya, jadi kalau orang sudah mau meningkatkan imannya, alladzina yu'minuna bil ghaib, semakin dia ingin tingkatkan, maka semua jenis sholat-sholat yang pernah diajarkan Rasulullah, disebutkan, diisyaratkan dalam Al-Quran, dia coba keluarkan, dia tunaikan. Ini yang dimaksudkan bentuknya tunggal, tapi mencakup maknanya jamak luas. Kalau sudah seperti ini, as-salawat ini, alif, lam, sad, lam, waw, alif, tak maftuhah, begini, tak terbuka, maftuhah. Ini yang dimaksudkan bentuknya jamak. Sudah? Lafadznya jamak, maknanya jamak. Kalau ada bentuk seperti ini di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pada umumnya menunjuk makna salat fardu. Ya, salat fardu. Kalau yang seperti ini nih, bentuk ketiga, yang berhukum wajib. Baik, salat fardu itu kan waktunya ada 5 kan, 17 rakaat, 5 waktu, 17 rakaat. Ya. 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan? Baik, nah itu 17 rakaat. Oke, 2 4 4 3 4, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 5 ini kan bentuk jamak. Ya, saya ulang ya. 5 ini bentuknya jamak. 1 tunggal, kan? 2 itu sudah mutsanna dalam bahasa Arab, bentuk 2, dual. Kemudian lebih daripada itu sudah masuk kepada bentuk jamak. Nah, 5 waktu ini karena masuknya jamak, untuk menunjukkan bahwa ini pokok, dan pokok itu kan sifatnya wajib. Kalau wajib itu sudah nggak boleh tinggal. Ya, sama sekali harus dikerjakan, nggak boleh tertinggal. Jangankan misalnya dari waktunya, dari rakaatnya pun harus sempurna. Betul, waktunya 5, cuman subuhnya 1 rakaat misalnya, ya keliru, ya kan? Tetap harus 5 waktu, 17 rakaat, harus sempurna keadaannya. Ya, karena sifatnya ini mengikat, fardu, pokok, wajib dilakukan, maka kata yang mewakilinya pun harus tegas sifatnya. Ya, nggak boleh bersifat umum. Nah, kalau ini kan masih umum nih, yang ini nomor 2 masih umum, ya kan? Walaupun tunggal mencakup jamak, tapi masih luas. Kalau yang ini jelas tunggal saja, bahkan bisa bermakna secara kebahasaan berarti doa, gitu kan? Nah, kalau yang ini, kalau sudah ada as-salawat, ini sudah jelas penunjukannya, dilalahnya jelas menunjuk kepada yang pokok, yang fardu dengan jumlah rakaat 17, dengan jumlah waktu ada 5. Contoh misalnya kita hadirkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238.
Jelas ya? Paling kanan sebelah atas di pojok di mushaf. Ya, untuk mempercepat. Hafizu 'alas salawati. Bentuknya begini. Harus begini. Harus nomor 3. Ya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada ayatnya? Ya, hafizu. Begini ya. Hafizu 'ala. Nah. As-salawat. Nah, bentuknya harus bentuk ketiga. Ya, perhatikan. Saya tidak mengetahui di terjemahan Anda yang saat ini pegang mushaf misalnya, atau ada aplikasi yang diinstalkan, ini diterjemahkan dengan apa? Ya, walaupun boleh jadi ini rata-rata yang umumnya terjemahkan dengan jagalah gitu kan. Jagalah oleh Anda sekalian waktu-waktu sholat, ya. Jagalah oleh Anda sekalian, ya, sholat-sholat yang telah ditetapkan. Jadi kalau sudah bentuknya begini, ini yang dimaksudkan sholat fardu yang pokok, ya. Jadi jangan sampai tinggal nih, jangan sampai waktunya berkurang atau rakaatnya tidak tepat. Ini sudah sempurna ya, nggak usah kreatif. Jadi nggak usah mengurangi atau menambah. Jadi yang sempurna betul itu jangan dikurang, jangan ditambahi. Ya, dikurangi tidak sempurna, ditambah juga menjadi celah. Ingat ya, dikurangi itu tidak sempurna, ditambah menjadi celah. Jadi sudah 5 waktu, 17 rakaat. Nah, ini yang pokok sifatnya yang fardu. Maka kalau sudah ditetapkan kata Allah, jaga. Nah, ini bentuk jaganya tuh menggunakan bentuk, kalau di ilmu saraf itu di tasrifnya dari wazan fa'ala yufa'ilu, hafadha yuhafidhu. Asalnya ini. Hafadha yuhafidhu. Ini. Ya. Bukan menggunakan kata hafidha yahfadhu. Yang begini bentuk yang nggak ada alifnya. Sebentar ya, kita detilkan dulu supaya mengerti betul apa yang kita kaji. Kalau begini nggak ada alif, hafidha, ini menjaga. Menjaga. Penjagaannya bisa dijaga secara fisikal, bisa dihafalkan. Dengan menghafal itu menjaga itu supaya nggak lepas. Ya, orangnya disebut hafidh. Hafidh. Orang-orang sekarang penghafal Quran disebut hafidh. Kenapa disebut hafidh? Karena dia menjaga Quran dalam dirinya supaya nggak keluar. Jaga dalam ingatannya, gitu kan? Ya, walaupun para ulama dulu menyebutnya dengan hamilul Quran, gitu kan? Ya, kalau di Al-Quran malah disebut dengan zikr hafalannya. Ya, orangnya zakir. Ya, zakirun Al-Quran. Kembali ke sini ya. Jadi ini kalau hafidha, menjaga. Kalau yang ini ada alifnya, hafadha, yuhafidhu, ya. Ini sudah ada alif, maknanya mufa'alah, bermakna saling. Saling menjaga. Jadi kalau pakai yang ini nggak pakai alif, hafidha yahfadhu, kata perintahnya ihfadh. Ihfadhu jamaknya, ya. Hafidha yahfadhu, ihfadh. Ihfadh. Begini. Kalau ini hafidhu, dari kata hafadha, ya, ada alifnya. Kalau tambahan ada alif setelah huruf pertama, ini maknanya saling. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Ya, kayak musafahah, dari kata safaha yusafihu. Ya, saling bersalaman, saling. Jadi kalau mau salaman itu jangan ya akhlaknya, adabnya. Ya, kalau kita ingin sama-sama gitu kan menghadirkan ke lapangan, itu berdua menyampaikan seperti ini, saling menjawab. Jadi kalau satu sudah begini, jangan salah satu menyampaikan, satu nggak respon, atau harus dipaksa oleh salah satu, ya. Nah, yang normal itu saling. Makanya sofaha itu kan asalnya sesuatu yang lapang. Jadi kalau orang lapang itu salaman itu ya otomatis saja kedua-duanya saling bersalaman begini, ya. Tapi kalau salah satu ada yang belum lapang, biasanya satu begini, yang satu lambat, atau satu begini gitu ya. Nah, itu bukan disebut musafaha namanya. Karena sofaha itu asalnya sesuatu yang lapang hatinya. Ciri kelapangan hati itu ya bisa dilihat dalam bentuk perilakunya. Salah satunya akan merespon dengan cepat di antara satu dan keduanya. Itu gambarannya. Nah, ini hikmahnya apa menggunakan turunan dari kata hafadha dan kata perintahnya hafidhu, menunjuk makna saling, ya, untuk memberikan kesan bahwa saking pentingnya yang fardu ini, yang pokok ini, yang wajib ini, ya, dan diwajibkan oleh Allah untuk memaksa manusia, hamba-hambanya, mendapatkan rahmat Allah. Karena ada orang-orang yang belum paham gitu kan, bahwa sholat itu penting untuk kebahagiaan,
Sholat itu penting untuk kesehatan jiwa, fisik, dan akal. Sholat itu penting untuk ketenangan, kan? Dan turunan-turunan lain yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sedangkan Allah itu kan maha pemilik rahmat yang sempurna, luas rahmatnya. Wasiat rahmatuh, ya, sangat luas rahmatnya, disebut dengan Rahman, ya, dinamakan dengan Rahim. Saking luasnya, itu Allah sampai memaksa. Kalau nggak sayang nggak akan dipaksa. Ya, jadi biarkan aja suruh milih. Tapi karena Allah sayang supaya hidup kita itu bahagia, hidup kita itu sukses, nyaman, ya kan? Bahkan diperdengarkan dalam pendengaran kita setiap hari, setiap berganti waktu di setiap hari, ya kan? Dari subuh masuk ke siang, perdengarkan lagi, ke sore perdengarkan lagi, maghrib sampai mau tidur diperdengarkan. Ya, hayya 'alas shalah, salat, hayya 'alal falah, ya kan? Bukan buat beban, bukan untuk jadi beban, supaya kamu bahagia, sukses. Sebab ini hukum kehidupan begini, sunatullahnya begini. Dari dunia sampai kamu ke alam kubur, sampai ke akhirat. Sudah ada sistemnya, Allah yang maha tahu. Ya kan? Dan tanda kepatuhan kita kepada Allah. Dipaksa itu, hukum wajib ini sifat memaksa karena sayang. Ilustrasinya begini secara sederhana ya. Walaysa kamitslihi syai'. Orang tua itu kalau melihat ada sesuatu yang penting, anaknya ngeyel, dipaksa kan? Udah kamu pergi aja. Kenapa sih? Mau nggak usah banyak tanya. Nah kan? Kalau udah banyak tanya-tanya begitu, udah langsung disiapin, dipaksa gitu kan. Ya kalau perlu ditarik dan sebagainya. Pada sesuatu yang sangat penting. Ya, hari mau wisuda masih santai-santai. Udah tahu macet masih santai-santai. Akhirnya kan dipaksa kan. Ya, dan seterusnya. Gitu. Dan macam-macam lah yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah ini seperti itu. Allah itu Rabbi Rahman. Ibu punya rahim. Ya, di tempat itu disayang-sayang luar biasa. Sedangkan Allah maha pemilik sifat semuanya. Maka wajar kalau menetapkan hukum wajib itu untuk memberikan kesan rahmat yang sangat luas, ya. Nah ini, saking pentingnya ini diminta kita itu saling menjaga karena boleh jadi yang satu itu tidak ingat, ya, lupa atau tidak sadar, kan itu sudah wajar ya. Kalau sudah lupa kan suka nggak ingat gitu kan. Nah ini kalau satu itu lupa, tidak tahu waktu, yang lain mengingatkan, ya. Makanya sifat saling itu diikat erat sampai dengan adzan. Adzan itu kan satu-satunya sekarang, itu kan panggilan di muka bumi ini yang tidak pernah berhenti 24 jam. Kalau mau jujur diurutkan semuka bumi, silahkan cek. Ya, dan itulah hikmahnya menjadikan setiap waktu itu kan punya perbedaan-perbedaan waktu. Ya, coba kita lihat di Indonesia aja, jangan skup Indonesianya lah, skup provinsinya aja. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya misalnya sekarang di Jawa Barat misalnya saat ini. Ya, coba bisa dilihat di Bekasi dengan di Bandung, ya, atau nanti ke Bogor, ke Depok dan sebagainya, itu bisa ada perbedaan waktu, baik dari detik sampai ke menit. Jadi menariknya satu tempat pun sini adzan, selesai, tempat ini adzan, terus adzan. Kalau kita lihat tuh 24 jam nggak berhenti tuh. Ya, untuk menunjukkan kesan bahwa ya hidup manusia itu harus bahagia, harus sukses, jangan lupa harus tenang dan sebagainya. Kuncinya ini. Ya, kadang-kadang memang ada yang aneh dalam kehidupan tuh. Minta diberikan jalan, tapi jalannya nggak ditempuh. Ya, diberikan jalan sholat malah pilih jalan ninja. Ini jalan ninjaku, bukan. Jalan sholatmu itu yang harus diambil. Itu kebahagiaanmu itu ada di situ gitu. Suksesnya ada di situ. Kenapa harus cari yang lain? Ya kan? Ya, jadi ini gambarannya ya. Ya, jadi disinilah penting kemudian ini diterjemahkan dalam bentuk perilaku. Karena itu wajar kalau dalam kehidupan, awas ya, karena ini fitrah, ini sudah firman Allah. Kalau sudah firman melekat jadi fitrah. Ya, karena itu wajar kalau tiba-tiba kemudian ya ayah ibu bisa mengingatkan anak, nah sudah adzan, oh iya mah, karena ini sifatnya sudah melekat, ya kan? Atau anak bisa mengingatkan orang tua atau bahkan teman. Atau yang paling dahsyat, yang belum beriman, teman Anda, ya jalan dengan Anda adzan itu bisa mengingatkan, sudah adzan dulu, apa kamu nggak sholat dulu tuh? Ya, nah, itu bersyukurlah, alhamdulillah, kan artinya ada satu pancaran yang sampai kepada jiwa dia, tinggal Anda sebagai temannya, bagaimana mendoakan dia, bermohon kepada Allah dalam setiap sujud Anda di malam hari, menyontohkan nilai keislaman yang baik, kan? Nah, sehingga dia berkesempatan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyahadat. Nah, ini ya sifatnya saling. Nah, ini kalau kita bawa ke dalam kehidupan berkeluarga atau kehidupan sosial misalnya, ada dipraktekkan. Saling itu kan wasilahnya banyak. Bisa dengan lisan mengingatkan bagi yang tahu kan, atau nanti dibuatkan jadwal-jadwal sholat, tempel tuh. Ya, kalau perlu ditempelkan di dinding misalnya, di kamar, di meja makan, nggak apa-apa, ditempelkan aja waktu-waktu sholat itu. Ya, supaya diketahui. Ya, kalau mau ditempelkannya dengan kreativitas deh. Ya.
waktu sholat, waktunya kamu bahagia. Ya, engkau mencari kebahagiaan, ini waktunya. Engkau mencari kesuksesan, ini jalannya. Ya, dan seterusnya. Jadi kita tuh paham begitu melihat waktu sholat, nah ini nih, waktu bahagia saya nih. Ya, waktu curhat saya, waktu sukses saya. Ini, jadi cara-cara seperti itu memberikan ibadah itu ternikmati, memberikan kesan ternikmati. Nanti dengan pembelajaran, kehusyuan bisa hadir. Bagaimana caranya kita nikmat ibadah ya, dan khusyuk dalam menjalaninya. Nikmat, senang, nyaman dengan memahami hikmah di balik itu. Kemudian juga khusyuk dilahirkan dari pemahaman ya tentang tata cara pelaksanaannya. Sudah paham ya? Kalau sudah mengerti ini semua,